Selamat siang teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel ini, Hobi Pinggiran. Kita pada saat ini nggak ada update ya untuk main tank yang gede 1 meter itu sebelah. Paling update-nya yang tank 60 cm ini, jadi kita udah ubah ya hardscape-nya. Karena tadinya buat fish only, kita mau ganti buat SPS tank. Mudah-mudahan nanti bisa teman-teman ya, doain aja ya, mudah-mudahan bisa. Selanjutnya, karena ada teman-teman yang bertanya tentang filtrasi akuarium laut, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas filtrasi akuarium laut ya teman-teman ya, dasar-dasarnya dulu. Jadi nanti setelah ini ada pembagian mungkin akuarium laut dengan talang, dengan ini dan lain-lain ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang dasar-dasarnya dulu ya. Sebelum masuk pembahasan tentang ke filtrasi, kita akan membahas tentang gravity salinity ya, atau kadar asin ya. Jadi untuk teman-teman para hobis yang baru di akuarium laut, jadi syarat untuk minimal memulai akuarium laut adalah punya alat mengukur kadar keasinan. Ini syarat minimal ya. Nah, alat ini ada banyak. Kalau yang paling murah adalah ini, gravity salinity, specific gravity ya. Atau teman-teman yang ada budget beli bisa refraktometer atau digital refrakto ya. Tapi buat yang low budget ini juga cukup. Cuman yang harus teman-teman lihat, perbedaan ini dan refrakto yang paling besar adalah ini teman-teman. Di sini tertulis 25 derajat Celcius ya. Jadi kalau teman-teman memakai ini, suhu di air itu harus 25 derajat Celcius baru ini akan pasti. Kalau di atas 25 itu kurang akurat teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena rank untuk ikan laut itu lumayan tinggi ya. Jadi batas untuk hidup ikan laut itu antara 1026 sampai 1014 ya. Ini ikan laut bisa hidup ya teman-teman ya, 1026 sampai 1014. Tapi lebih baiknya antara 1.20 sampai 1.23 untuk fish only ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman untuk nanti coral dan mix reef, teman-teman biasanya sih 1025 1024 sampai 1026 ya. Tapi maksimalnya 1024 untuk di alat gravity salinity ini. Kenapa 1024? Kan tadi kan suhunya kan kita jelasin kan harus 25 derajat Celcius ya. Nah, tapi kan kalau di tank kita kan pasti kan 27, 28, 29, 30. Nah, kemungkinan kalau kita ngitung ini 124, di refrakto bisa 126 atau 125. Jadi untuk menjaga-jaga kita hanya 124 atau 123 ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk di filtrasi. Karena adanya gravity itu, air laut ini jadi berat ya teman-teman ya. Nah, karena air laut lebih berat daripada air tawar, maka kotoran ikan ataupun kotoran makanan yang kita kasih itu akan ada di atas teman-teman ya. Makanya perbedaan antara akuarium laut dan akuarium tawar adalah satu ya, inlet air masuk ke filtrasi itu ada di atas teman-teman. Beda dengan akuarium tawar ya, dia inletnya ada di bawah, dari bawah.
Atau teman-teman kalau ngelihat vlog Arwana, biasanya dia naruh pompanya justru di dalam akuarium di bawah gitu, biar kotoran langsung keserap. Nah, beda dengan kasus air laut. Kotoran-kotoran air laut itu numpuknya di atas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak pakai inlet yang dari atas, maka di permukaan air laut ini, akuarium Anda pasti nggak akan jernih gitu ya. Pasti akan timbul minyak-minyak bekas makanan dan lain-lain, teman-teman. Oke, selanjutnya ini teman-teman ya, kapas. Setelah inlet ini keluar ada kapas, teman-teman. Kapas ini diusahakan jangan terkena air. Nah, air di sini ya. Kenapa jangan terkena air? Jadi kalau kapas ini terkena air, fosfat dan amonia itu akan langsung keserap dan akan balik lagi ke sini, teman-teman. Ya. Jadi usahakan kapas itu tidak terendam air. Dan selanjutnya ketiga ya, media bakteri. Untuk media bakteri teman-teman bisa pakai apa aja. Mau itu biobol, mau itu bioring. Tapi saya kebanyakan yaitu memakai karang jahe atau pakai pecahan karang kayak gini, teman-teman ya. Jadi karang ini kita pecah-pecahin seukuran ini. Kita taruh di sini. Jadi itu untuk rumah bakterinya nanti. Terus kalau untuk rumah bakteri, teman-teman, jangan pakai pecahan karang yang kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Atau karang yang kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini karang yang seperti ini nggak cocok untuk rumah bakteri. Jadi untuk rumah bakteri saya makainya karang-karang yang gede itu ya. Tuh ya. Yang batu karang gede-gede, jahe tuh dipecah-pecahin tapi ditumpuk. Nah, itu buat rumah bakteri, teman-teman ya. Ya, yang gede-gede ya. Gede-gede. Nah, itu buat rumah bakteri. Jangan batu karang kecil-kecil kayak gini. Kenapa saya di sini pakai batu karang yang gede-gede, yang kecil-kecil, yang ini kalau ini. Kalau ini nanti gampang dibersihin, teman-teman. Jadi sebulan sekali ini buat filtrasi air, jadi saya akan ngebersihin ini. Jadi sebulan sekali saya hanya bersihin ini ya. Dan enaknya main akuarium laut, kita nggak usah bersihin yang main tank yang di atas atau filter belakangnya, makanya pakai batunya gede-gede. Jangan kecil-kecil seperti ini, teman-teman ya. Untuk rumah bakteri, karena ini kalau ini nanti filtrasi air buat supaya ini lebih jernih aja. Tapi nanti kotoran akan numpuk di sini. Nah, kalau teman-teman resiko teman-teman pakai, anggaplah filter talang belakang kayak begini, pakai yang kecil-kecil kayak begini. Nah, detritus semua numpuk di sini. Semua numpuk di batu karang kecil ini ya. Nah, kalau teman-teman pakai batu karang gede kayak begitu di belakang, itu kita sampai setahun kita nggak akan bersih-bersih juga nggak apa-apa. Ya. Sampai setahun, 6 bulan, setahun bahkan itu nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Oke. Nah, itu media bakterinya. Selanjutnya teman-teman yang ngebedain antara akuarium laut dengan akuarium tawar adalah skimmer. Ya, skimmer. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak punya space untuk skimmer, anggaplah ini teman-teman baru mulai punya akuarium sekecil ini ya, dan hanya punya talang belakang, kan berarti nggak ada skimmer, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman cuman fish only, teman-teman bisa pakai aerator ya. Tapi ingat, aerator tuh nggak disarankan untuk akuarium laut. Kenapa nggak disarankan, teman-teman? Karena akuarium laut kan tadi berat, teman-teman ya. Karena dia berat, kalau misal ada gelembung begini, beda dengan air tawar. Paling air tawar
gelembung ini pecah, airnya segini doang teman-teman ya, nyipratnya gitu ya, paling nyipratnya nggak nyampe ke atas akuarium. Nah kalau air laut, kalau misalnya gelembungnya banyak, dia nyiprat sampai tinggi gitu, 20 cm 30 cm cipratannya itu. Jadi kalau teman-teman pakai aerator, usahakan asli cipratannya itu bisa ketutup. Oke, seperti ini ya cipratannya, misalnya cipratan kayak begini kan. Nah ini ditutup teman-teman, pakai plastik ataupun apa gitu bisa ketutup ya. Jadi kayak begini teman-teman ya, cipratannya ini bisa ketutup. Nah tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai aerator atau nggak bisa pakai skimmer, teman-teman bisa aerator itu tidak taruh di dalam akuarium sini. Jadi kan akuarium air laut kan perlu top up ya, sehari mungkin bisa setengah liter atau 1 liter tergantung besar akuarium. Nah jadi teman-teman bisa naruh aerator di galon top up itu. Jadi setiap hari kan teman-teman kasih setengah liter, nah otomatis kan udara tetap terpenuhi ya. Tapi lebih bagus daripada aerator, teman-teman bisa kayak saya, jadi bisa pakai oksigen murni nanti teman-teman ya. Jadi pakai oksigen murni dimasukin ke air ya. Nah itu tergantung budget teman-teman ya, maunya mana, mau pakai aerator atau apa, atau pakai skimmer atau pakai oksigen murni. Nah kalau misalnya teman-teman akuarium kecil gini kan emang seminggu sekali atau 2 minggu sekali teman-teman kan emang ganti air ya, water change ya istilahnya ya. Nah kan pasti di tukang ikan itu ada oksigen murni. Nah teman-teman bisa minta aja sama tukang ikannya pas ngisi galon itu, Pak saya minta dong oksigennya dikit aja, tambahin kayak 2000 3000, nggak apa-apa teman-teman ya, pasti diperbolehkan sih kalau langganan gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah kasih aerator. Jadi pas beli air laut, teman-teman minta tembakin oksigen murni sama yang punya tokonya. Kenapa harus ditembakin oksigen gitu? Karena takutnya begini teman-teman, kalau teman-teman yang pakai natural salt water ya, NSW, otomatis takutnya air itu kelamaan ada di dalam tendon, di dalam toren. Nah kalau kelamaan dalam toren, oksigennya udah nguap, nah pas teman-teman ganti, nah ikannya takutnya misalnya seminggu kemudian bisa WS, bukan salah air ya, itu salah airnya juga sih, tapi karena air itu jadi kekurangan oksigen teman-teman ya. Jadi inti main air laut untuk ikan ya, asal oksigennya terpenuhi. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Jadi kita akan ngebahas nanti tentang perbedaan filtrasi lagi ya. Filtrasi antara, kan ini dasar ya, nanti ada filtrasi antara filtrasi natural sama filtrasi sistem dosing dan sistem mekanik. Karena di akuarium ada 3 ya, ada sistem natural, dosing, dan mekanik. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.